Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Barta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari di bidang sains dan geologi. Pertemuan kita pada kali ini melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Jika kemarin kita menerangkan tentang pengaruh unsur terhadap pembentukan mineral primer batuan induk nikel latrit, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembentukan mineral sekunder. Pembahasan yang pertama yaitu unsur Ni yang merupakan unsur jejak pada batuan induk yang masih fresh. Kapan unsur jejak ini berubah menjadi mineral sekunder? Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan klasifikasian antara klasifikasi berdasarkan mineralogi urutan tipenya, misalnya tipe oksidasi, tipe hidrosilikat, dan tipe clay, ataukah berdasarkan mineral yang awal terbentuk dari proses serpentinisasi tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas perubahan demi perubahan mineral sesuai dari urutan yang pertama pada saat awal pembentukan hingga menjadi endapan nikel latrit yang ekonomis. Urutan mineral apa saja yang terbentuk pada saat serpentinisasi hingga terbentuk endapan ekonomis, yaitu di zona saprolit, dan bagaimana pengaruhnya pembentukan mineral tersebut terhadap nilai Ni. Simak dasar teorinya, simak videonya dari awal sampai akhir, dari pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh namun tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Selamat menyaksikan. Isi teori Mik Elias, CRM, Booth, dan N. Brand adalah tokoh kunci yang penelitian dan publikasinya, seperti makalah berjudul Nickel Laterite Classification and Features tahun 1998 sampai tahun 2002. Klasifikasi endapan nikel laterite berdasarkan mineralogi dominan dan fitur geologi spesifiknya. Klasifikasi tiga tipe utama. Mereka mengklasifikasikan endapan nikel laterite menjadi tiga tipe utama atau subtipe mineralogi, berdasarkan mineral pembawa nikel yang dominan dalam profil laterit. Tipe oksida limonitik didominasi oleh mineral besi oksihidroksida, terutama geotit, yang biasanya ditemukan di zona tengah hingga atas profil laterit. Nikel terperangkap dalam struktur geotit melalui substitusi dengan besi. Tipe silikat hidrat magnesium saprolitik garniritik didominasi oleh mineral lempung kaya nikel dan mineral silikat hidrat magnesium seperti serpentin dan taok yang mengandung nikel, dikenal secara kolektif sebagai garnirit. Zona ini umumnya memiliki kadar niter tinggi dan kadar kobal yang sangat rendah, dan terletak di zona saprolit di atas batuan dasar. Tipe lempung smektitik didominasi oleh lempung mengembang yang mengandung nikel, seperti nontronit, dengan kadar nikel dalam kisaran yang mirip dengan tipe oksida. Unsur Ni yang merupakan elemen jejak pada batuan induk nikel latrit yang masih fresh, yaitu dunit dan peridotit. Saat proses apa dan kapan dia mulai terurai menjadi mineral sekunder? Saat proses serpentinisasi. Unsur nikel yang merupakan elemen jejak cenderung mengalami penurunan konsentrasi dalam batuan dasar, yaitu batuan ultramafic yang terserpentinisasi dibandingkan dengan batuan asalnya yang masih fresh. Berikut ini adalah poin-poin penting mengenai perilaku unsur Ni selama proses serpentinisasi. Yang pertama, penurunan kadar Ni. Selama proses serpentinisasi terjadi penurunan kandungan unsur Ni, di mana batuan peridotit yang telah mengalami serpentinisasi tinggi memiliki kadar Ni yang lebih rendah dibandingkan dengan batuan peridotit yang belum atau baru terserpentinisasi. Yang keduanya, dekomposisi mineral. Mineral ini melibatkan dekomposisi mineral primer yang mengandung
unsur Ni seperti olivin dan piroksen. Unsur Ni ini pada awalnya berada dalam kisi kristal mineral-mineral yang terkandung dalam batuan induk, yaitu olivin dan piroksen. Ketiga, mobilitas dan fluida. Ni menjadi mobile dalam fluida hidrotermal yang menyebabkan serpentinisasi yang mengakibatkan pencucian sebagian Ni dari batuan induknya. Yang keempat, pengaruh terhadap lateritisasi. Meskipun kadar Ni menurun dalam batuan yang terserpentinisasi, proses serpentinisasi itu sendiri berperan penting dalam karakteristik batuan asal yang kemudian melalui proses pelapukan selanjutnya atau lateritisasi dapat membentuk endapan nikel yang kaya akan Ni di zona limonit atau zona saprolit. Secara singkatnya, unsur Ni tidak terkayakan dengan baik selama tahap serpentinisasi, melainkan lebih cenderung tercuci pada yang berimplikasi pembentukan endapan nikel laterit di tahap lateritisasi di tahap yang berikutnya. Bagaimana mineral primer yaitu olivin dan piroksen membentuk mineral serpentin? Proses serpentinisasi sangat mungkin terjadi pada batuan induk nikel laterit yaitu batuan beku ultramafic sebelum terekspos secara langsung ke permukaan bumi. Karena ini adalah proses hidrasi mineralogi dalam kerak bumi yang melibatkan interaksi batuan ultramafic yang kaya akan olivin dan piroksen dengan air panas yaitu hidrotermal. Mineral olivin dan piroksen membentuk mineral seperti serpentin melalui proses yang disebut dengan serpentinisasi, yaitu alterasi hidrotermal dengan suhu yang rendah, di mana mineral-mineral yang kaya akan magnesium dan besi bereaksi dengan air di bawah kondisi tertentu dengan suhu sekitar 200 hingga 500 derajat Celcius untuk menghasilkan mineral serpentin. Struktur kristal asli olivin dan piroksin menjadi struktur baru yang berserat atau berlapis menciptakan batuan serpentinit yang berwarna hijau. Mekanisme pembentukannya sebagai berikut. Yang pertama, hidrasi. Biasanya air panas di bawah laut atau intrusi magma masuk ke dalam struktur kristal olivin dan piroksen yang ada dalam batuan induk ultramafic seperti peridotit dan dunit. Kedua, reaksi kimia. Terjadi reaksi kimia yang kompleks di mana komponen seperti magnesium, silika, dan oksigen dari olivin dan piroksin bereaksi dengan air. Yang ketiga, transformasi mineral. Struktur mineral asli menjadi tidak stabil dan perubahan menjadi mineral kelompok serpentin yang lebih stabil dengan kondisi suhu dan terhidrasi. Transportasi mineral ini yang pertama yaitu olivin, seringkali langsung berubah menjadi serpentin. Yang keduanya piroksen, juga dapat berubah menjadi serpentin atau menghasilkan mineral lain seperti mineral oksidasi besi seperti magnetit. 4. Karakteristik serpentinit. Batuan yang terbentuk seringkali memiliki struktur berserat atau berlapis berwarna hijau yang khas dan dapat mengandung produk sampingan seperti oksida besi. Kondisi dan lokasi di mana serpentinisasi ini terjadi. Yang pertama yaitu alterasi hidrotermal. Proses ini sering terjadi di dasar laut, di dekat pegunungan tengah samudra atau di zona subduksi. Yang keduanya, suhu umumnya terjadi pada suhu sedang sekitaran 200 hingga 500 derajat Celcius. Kesimpulannya, serpentinisasi adalah proses pelapukan dan metamorfisme yang mengubah mineral ultramafic yang kaya akan magnesium dan besi menjadi mineral seperti serpentin melalui hidrasi, menghasilkan batuan serpentinit yang kaya akan mineral-mineral baru. Tuh.
Yang selanjutnya yaitu mineral talk, terbentuk melalui proses karbonasi talk yang merupakan tahap alterasi hidrotermal yang terjadi selama proses serpentinisasi awal di bawah kondisi suhu dan komposisi fluida tertentu. Berikut ini adalah tahapan kondisi yang diperlukan untuk pembentukan mineral talk. Yang pertama yaitu serpentinisasi awal. Proses ini mengubah dari batuan induk ultramafic yang kaya akan magnesium seperti peridotit dan dunit yang mengandung mineral primer yaitu olivin dan piroksen menjadi mineral serpentin pada kondisi suhu yang rendah yaitu antara kurang dari 500 derajat Celcius dan tekanan yang rendah disertai adanya air. Yang keduanya pembentukan talk. Talk tidak terbentuk secara melimpah selama fase serpentinisasi murni, tetapi pada tahap yang selanjutnya ketika fluida hidrotermal yang mengandung silika atau karbon dioksida CO2 masuk dan bereaksi dengan batuan serpentin yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama yaitu peran fluida yang kaya akan silika masuk melalui zona geser atau patahan. Silika bereaksi dengan mineral serpentin untuk menghasilkan talk dan air yang bereaksi pada umumnya serpentin, mineral silika, dan terbentuknya mineral talk. Yang keduanya peran fluida kaya karbon dioksida. Fluida yang mengandung CO2 akan menyebabkan alterasi karbon talk. Karbon talk ini adalah istilah yang merujuk pada campuran atau hubungan antara mineral talk seperti magnesium silika terhidrasi dan mineral karbonat seperti kalium karbonat, magnesit, kalsit yang sering ditemukan bersamaan dalam batuan metamorf, mengubah serpentin menjadi talk. Magnetit dan mineral karbonat seperti magnesit dan dolomit. Proses ini dikenal sebagai karbonatiasi talk dan terjadi pada suhu 550 derajat Celcius. Kondisi lingkungan pembentukan talk lebih lanjut didorong oleh kondisi metamorfisme regional atau kontak di mana suhu bisa mencapai 400 hingga 500 derajat Celcius. Singkatnya, mineral talk terbentuk dari alterasi metasomatik, yaitu perubahan komposisi kimia pada batuan akibat inklusi fluida terhadap batuan beku ultramafic yang telah terserpentinisasi sebelumnya dengan menambahkan komponen silika dan karbon dioksida dari fluida hidrotermal. Besaran unsur Ni menentukan sejauh mana substitusi magnesium terjadi, secara langsung mempengaruhi komposisi kimia dan potensi pembentukan endapan mineral talk yang mengandung nikel. Yang selanjutnya pembentukan mineral magnetit. Magnetit terbentuk dalam endapan nikel laterit, hasil sampingan dari proses serpentinisasi hidrasi batuan ultramafic seperti peridotit dan pelapukan intensif di iklim tropis hingga subtropis. Nikel awalnya terlarut dan kemudian terakumulasi pada mineral oksida besi. Sementara besi dari olivin dan piroksin yang melapuk membentuk mineral oksida seperti magnetit dan hematit yang sering ditemukan bersamaan mineral serpentin talk khususnya di zona limonit yaitu zona laterit bagian atas. Mekanisme pembentukan magnetit yang pertama yaitu
dari batuan induk peridotit. Endapan nikel laterite berasal dari pelapukan batuan induk ultramafic yang kaya akan mineral olivin dan piroksen. Yang keduanya serpentinisasi larutan hidrotermal yang menyebabkan batuan ultramafic ini berubah menjadi batuan serpentin, dan mineral ubahan inilah seperti talk, klorit, magnesit. Proses pelapukan di iklim tropis yang lembab, pelapukan kimia melarutkan Ni dan besi dan unsur lainnya. Yang keempat, pembentukan magnetit. Oksidasi besi yang terlarut dari olivin dan piroksen akan teroksidasi bereaksi dengan oksigen. Yang keduanya, prestisipasi besi oksida yang kemudian mengendap membentuk mineral seperti halnya magnetit. Ringkasnya, proses serpentinisasi mengubah mineral asli, lalu pelapukan selanjutnya memisahkan dan mengkonsentrasikan nikel selama besi yang dilepaskan dari mineral-mineral yang lapuk seperti olivin akan membentuk magnetit serta mineral hematit menjadi bagian integral dari profil endapan nikel laterite. Pengaruh pembentukan magnetit terhadap mobilitas unsur Ni, unsur nikel. Pembentukan mineral magnetit dalam endapan nikel laterite secara signifikan mengurangi konsentrasi unsur nikel yang dapat diekstraksi. Ketika kondisi geokimia mendorong membentuk magnetit dalam jumlah yang besar, terutama di bawah zona atau transisi endapan, sebagai nikel yang seharusnya berada di mineral target seperti garnierit di zona saprolit atau oksida mangan di zona limonit, akan terperangkap dalam matriks yang kaya besi sehingga menurunkan kadar nikel secara keseluruhan di zona endapan yang lebih ekonomis. Singkatnya, pembentukan magnetit mengurangi besaran nikel karena nikel lebih memilih mineral lain sebagai tempat dia berada. Pembentukan mineral hematit dan geotit. Mineral geotit dan hematit dikelompokkan sebagai tipe oksida mineral sekunder karena umumnya terbentuk melalui proses pelapukan dan altrasi mineral primer yang kaya akan besi di lingkungan dekat permukaan bumi, terbentuk pada suhu dan tekanan yang rendah, biasanya di zona teroksidasi dari endapan biji. Sebagai hasil dari reaksi kimia dan fisika mineral primer terpapar udara dan air. Proses ini sering melibatkan oksidasi dan hidrolisis ion Fe2. Yang pertama yaitu pembentukan hematit. Hematit mineral oksidasi besi, salah satu mineral biji besi yang melimpah dan dapat terbentuk melalui berbagai proses geologi. Yang pertama yaitu metamorfisme. Proses hematit terbentuk sebagai hasil metamorfisme dari mineral magnetit. Oksida magnetit pada suhu yang tinggi sekitaran 600 derajat Celcius akan mengubahnya menjadi hematit. Keduanya, proses hidrotermal. Pembentukan hematit dapat diendapkan dari fluida hidrotermal bersuhu tinggi di dalam urat atau rongga batuan. Yang ketiga, produk altrasi pelapukan. Hematit juga dibentuk sebagai produk altrasi atau perubahan dari banyak mineral yang mengandung Fe seperti siderit dan pirit. Yang keduanya yaitu pembentukan mineral geotit. Geotit adalah mineral tipe oksida. Umumnya terbentuk dalam kondisi suhu yang rendah di lingkungan yang kaya akan air dan oksigen. Proses pembentukan geotit yaitu yang pertama, proses pelapukan. Geotit biasanya ditemukan dalam kondisi berbagai produk pelapukan mineral primer yang mengandung besi. Ia membentuk lapisan besi di daerah urat biji besi logam. Keduanya, lingkungan yang lembab. Geotit terbentuk dalam kondisi
di dekat dengan permukaan, di iklim yang sedang hingga lembab melalui proses oksidasi. Yang ketiga, mineral sekunder. Biotit adalah mineral sekunder yang umum ditemukan di tanah laterit dan berkontribusi pada warna coklat kekuningan tanah tersebut. Hubungan keduanya banyak skenario alam seperti endapan laterit. Urutannya, yang pertama kali terbentuk ialah biotit dulu melalui proses pelapukan dekat permukaan dalam kondisi yang basah, bersuhu rendah hingga sedang. Yang keduanya baru hematit terbentuk. Hematit terbentuk kemudian ketika biotit mengalami dehidrasi, seringkali akibat peningkatan suhu atau perubahan kondisi lingkungan menjadi kering selama periode geologi tertentu. Singkatnya, hematit bisa terkait dengan kondisi suhu yang lebih tinggi, baik metamorf maupun aktivitas hidrotermal. Sedangkan biotit terbentuk di lingkungan permukaan yang lebih dingin dan basah akibat pelapukan dan oksidasi. Biotit dapat bertransformasi menjadi hematit melalui proses dehidrasi, yaitu kehilangan molekul air yang dipicu oleh peningkatan suhu dan terjadi pada tahap lanjut proses lateritisasi di zona yang lebih terpapar panas. Kurang air dan terpapar panas, maka hematit akan terbentuk.